mitos suku Jawa sebagai raja, dan hubungannya dengan Wahyu Cakraningrat. Bagi sebagian orang yang mengesampingkan mata batin dan cenderung empiris, menduga bahwa Wahyu Cakraningrat ini adalah sebuah benda 3 dimensi yang mempunyai volume, mempunyai berat, ada di ruang tertentu, dan ada pada waktu tertentu. Ia seperti senjata pamungkas, tiada tanding, tiada banding. Bisa sebagai alat penakluk musuh sehebat apapun. Bisa digunakan oleh siapapun, apakah tokoh protagonis atau tokoh antagonis, atau bahkan tokoh pengecut. Padahal sejatinya, Wahyu Cakraningrat ini adalah sebuah roh, Batara Cakraningrat, atau lebih tepatnya adalah spirit Cakraningrat. Dia bisa eksis di Mayapada dengan syarat yaitu harus ada kurungan kencana, jasad emas, yang memang tepat dan pantas buat dia. Arti dari Cakraningrat sendiri adalah cakra adalah roda, ningkrat adalah kemuliaan. Dia adalah sesuatu yang terus bergerak, menggelinding, dan membawa unsur-unsur kemuliaan. Batara Cakraningrat selalu mencari dan mencari kurungan kencana yang bersih, lahir batin, yang cerdas, yang tahan godaan, yang tahan fitnahan, yang sepi ing pamreh rame ing gawe, yang berbudi luhur, jujur, dapat dipercaya, mempunyai kesabaran tinggi dan kepekaan sosial yang tinggi, yang peduli dengan rakyat dan suka menolong. Batara Cakraningrat tidak akan bisa bersenyawa dengan kurungan jasad siapapun kecuali dengan kurungan kencana ini. Jika mereka berhasil bertemu, kemudian bersenyawa, maka kedahsyatannya akan tampak hingga mampu menggenggam dan mengelola dunia ini dengan baik. Dia akan menjelma menjadi satria agung karena dia lahir melalui proses persenyawaan antara pengalaman hidup, pengalaman batin, dan wahyu yang selalu menyadarkannya kepada Sang Hyang Akarya Jagat. Sementara itu, jika kita melihat dinamika pergantian presiden di Indonesia, hanya presiden bersuku Jawa yang dapat bertahan sebagai presiden Indonesia. Misal saja B.J. Habibie yang berasal bukan dari Jawa. Lihat saja ia tidak lama menjabat sebagai presiden Indonesia. Itu pun terpilihnya beliau karena menggantikan posisi Pak Soeharto, atau dengan kata lain terpilih karena prematur. Bahkan saat Habibie menjabat, malahan Timur-Timur bisa lepas dari Indonesia. Beberapa pandangan klasik menyebutkan mengapa orang Jawa yang pantas memimpin Indonesia, karena orang Jawa itu bersifat bijak, waskito, sabar, tinggi toleransinya, mayoritas secara historis memiliki garis terah kepemimpinan raja-raja dahulu, dan cocok untuk Indonesia yang pluralis. Dalam realita hal ini memang terjadi. Biasanya di mana ada orang Jawa di suatu daerah, maka daerah itu akan maju. Anda pasti pernah mendengar bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Turunan darah dan genetika dari kerajaan-kerajaan dahulu tentunya akan terwariskan pada keturunan suku Jawa, di mana sekarang satu-satunya kerajaan yang menguasai Nusantara, bahkan luar negeri, adalah Majapahit. Dan kerajaan itu berasal dari Jawa. Darah kerajaan inilah mungkin membuat banyak orang-orang dari suku Jawa berjiwa kepemimpinan. Jika kita menilik ke belakang pada Pilpres 2009 lalu, Yusuf Kala yang merupakan Ketua Umum Golkar pun gagal untuk menjadi presiden.
bahkan kalah oleh Megawati yang merupakan satu-satunya calon perempuan. Tetapi Megawati adalah calon dari keturunan suku Jawa. Selain dari masalah keturunan, dilihat dari sistem negara kita yang merupakan demokrasi menjadi keuntungan bagi suku Jawa. Bagaimana tidak, dalam sistem demokrasi, suara terbanyak adalah pemenangnya. Suku mana yang paling banyak penduduknya di Indonesia? Jawabnya adalah suku Jawa. Ditambah lagi dengan tingkat pendidikan Indonesia yang masih rendah, yang seringkali para rakyatnya lebih memilih berdasarkan kesukuan pada saat pemilu berlangsung. Belum lagi ditambah banyaknya suku Jawa yang bertransmigrasi ke pulau-pulau seluruh Indonesia. Ini seperti sebuah siar bagi suku Jawa untuk memperkenalkan suku Jawa ke pulau-pulau lain. Dengan sifatnya yang bijak, tentu akan lebih mudah bagi orang-orang Jawa untuk menjadi pemimpin di daerahnya. Dan ketika itu terjadi, maka akan lebih mudah pula jika calon yang bersuku Jawa untuk menjadi pemenang dalam Pilpres Indonesia. Karena berdasarkan analisa salah satu lembaga survei di Indonesia, pilihan kepala lingkungan sangat berpengaruh dalam menentukan pilihan warganya. Melihat kondisi seperti ini, salah satu calon presiden 2014, Abu Rizal Bakri, sampai-sampai membuat iklan yang membuat dirinya terlihat kejawaan dengan memasukkan konten-konten budaya Jawa dan seniman Jawa agar menarik simpati dari orang-orang Jawa. Jika hal ini memang benar, bahkan sampai seorang ketua umum Partai Golkar pun mau melakukan propaganda kejawaan, bisa jadi mitos untuk menjadi presiden Indonesia harus bersuku Jawa memang benar. Demikianlah penjelasan tentang mitos suku Jawa sebagai raja dan hubungannya dengan Wahyu Cakraningrat. Terima kasih.